mau jalan-jalan sambil lihat-lihat bagaimana keadaan rumah masyarakat yang ada di Mekah. Ini saya lihat mobil-mobilnya orang di sini disimpan saya di pinggir jalan. Dan tidak begitu tidak seperti kalau di Makassar itu mobil-mobil di model, divariasi supaya penampilannya bagus. Kalau saya lihat di sini memang mobil-mobil bagus, tapi tidak begitu divariasi, dikasih cantik. Ya, ini namanya burung merpati. Kalau di Arab Saudi, Madinah, ini jadi tidak sembarang orang bisa menangkap. Dan memang ada tempat-tempat mereka bisa makan seenaknya. Jadi disiapkan memang di situ. Ada itu yang dekat Masjidil Haram, ada lapangan daerah di situ seperti lapangan, di situlah dihamburkan itu makanannya. Berdatanganlah burung-burung merpati untuk makan bersama di situ. Jadi burung merpatinya makan di antara orang lewat-lewat. Jadi kalau orang mendekat dia terbang. Jadi sangat jinak merpatinya. Ini kelihatan di sini gunung-gunung ya. Ini masih masih alami. Gunung-gunungnya belum diubah. Ini kemarin itu dikira jam di Masjidil Haram, ternyata lain. Ini bukan. Iya. Dia mirip-mirip. Ini rumah orang di sini seperti kota. Tapi semua ada AC-nya. Kalau dilihat di sekitar sini, di mana diambil untuk kebutuhan airnya, ini daerah kering. Tapi kalau kita di apartemen menggunakan air sepuasnya, mencuci sepuasnya, mandi sepuasnya. Ya, kalau kita keluar begini lihat kering sekali dan bebatuan. Mungkin instalasi air bersihnya orang di sini bagus, sehingga semua masyarakat bisa menggunakan air bersih dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Bisa juga kita di situ, bisa jadi di situ ya, jalan-jalan nih. Nanti putar. Ya. Ya, minimal kalau kita tidak bisa pulang dengan jalan lain, kembali telusuri di mana tadi kita lewat. Iya. Ya. Ini apartemennya. Jadi orang keluar berjemur. Orang berjemur dia. Berjemur. Jadi tempat kita di penginapan, di apartemen, di sekitarnya kurang tempat-tempat penjualan. Yang ada hanya yang di dekat pom bensin. Di situ ada minimarket. Di situ kita bisa belanja. Jadi teman-teman di apartemen tidak banyak pergi-perginya. Memang mungkin sengaja ditempatkan kita di sini supaya betul-betul mengisolasi diri, mempersiapkan untuk puncak haji. Dan disitulah setiap habis sholat diberikan tausiah oleh ustaz-ustaz dan oleh dokter
apa yang harus dipersiapkan, pendalaman pemahaman agama, pendalaman pemahaman haji, ya, di wukuf, bagaimana wukuf yang benar, bagaimana tawaf yang baik, dan semuanya itulah disampaikan pada saat kita sholat berjamaah di musala apartemen. Ini sudah agak jauh, tapi kemungkinan nanti kalau putar ki akan ketemu dengan pom bensin di sana. Ya. Sekarang ini kita baru keluar dari apartemen, jalan-jalan dengan waktu sekarang pukul 7.00, tapi suhunya sudah mencapai 30 derajat derajat Celcius. Sebentar kalau sudah jam-jam 11 itu sudah bisa-bisa sampai 40 derajat. Kemarin sekitar jam 12 sampai 42 derajat. Informasi dari pembimbing, kemungkinan pada saat kita berada di Padang Arafah itu suhu bisa sampai 50 derajat Celcius. Makanya tadi subuh, sebelum kita sholat subuh, habis sholat lail, disampaikan oleh Ustaz dan oleh oleh dokter apa-apa yang harus dipersiapkan menghadapi puncak kegiatan haji di Arafah. Jadi mereka menghimbau kita menggunakan yang pelembab di tubuh seperti vaselin, kemudian yang lain lah yang semacamnya, agar kulit kita itu tidak kering, karena kalau kering memungkinkan bisa kena iritasi dan bisa saja mengeluarkan darah yang berbahaya bagi jemaah yang menderita diabetes atau gula tinggi. Ini sangat berbahaya karena kalau orang diabetes baru ada yang berdarah, pemulihannya agak lambat ya. Jadi harus betul-betul menghindar dari kondisi tersebut ya. Itu dijelaskan oleh dokter, karena ada dokter yang ikut memang ditugaskan untuk memberi pengetahuan. Alhamdulillah kita keliling-keliling mencoba jalan-jalan yang baru, tapi sepakat harus melewati jalan yang memungkinkan kita bisa kembali ya. Bisa saya diperkirakan lewat sini pasti akan tembus dengan jalan ke sini. Kita sudah dapat tadi pom bensin, bisa sini sudah dapat pom bensin, berarti jalanan kami sudah jalan pulangnya sudah kelihatan lagi. Kita mencoba lagi ke selatan barat. Mudah-mudahan di depan ada juga jalanan tembus. Ya. Sana dulu. Sebentar putar. Kalau kita di apartemen, nggak ada yang lihat.
harus memang jalan, tapi harus jalanannya yang terkontrol. Di sini kelihatan mobil-mobilnya orang disimpan di luar semua, tidak ada yang kayaknya tidak punya garasi. Udah dulu. Kita selalu naik lewat tangga sengaja. Ya, jadi kita dari bawah melewati lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai lantai 4. Menurut Dokter Mutia, kalau kita sering-sering naik tangga itu memperkuat otot paha dan otot betis, sehingga memperlambat bagian lutut itu kalah karena dibantu oleh otot paha dan otot betis. Jadi dibiasakan setiap naik dari lantai dasar itu dibuatnya lantai 1. Kita selalu usahakan naik tangga walaupun ngos-ngosan, tapi manfaatnya sangat baik sekali. Ini sudah sampai di lantai 4 tempat. Kalau dihitung sebagai lantai 5, kamarnya 402.